Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah MSC Podcast kembali hadir nih. Kali ini bintang tamunya adalah salah satu alumni MSC angkatan 13, yaitu Mbak Nurul Hasanah. Assalamualaikum Mbak Nurul Hasanah. Waalaikumsalam. Oke Mbak Nurul, hari ini saya mau sedikit minta Mbak Nurul buat cerita-cerita soal kegiatan utamanya saat ini tuh apa. Kalau nggak salah sekarang aktifnya di Rekan atau Relawan Kemandirian Indonesia Yatim Mandiri ya? Iya benar. Boleh diceritain nggak sih apa sih Rekan itu? Nah, Rekan itu relawan Mbak, sebutan dari relawannya Yatim Mandiri yang emang terfokus untuk menangani bencana di Indonesia, dan kemudian mereka juga membantu menyalurkan bantuan dari Yatim Mandiri seperti itu. Oke, kalau boleh tahu sebelumnya sudah pernah ada nggak sih relawan dari Yatim Mandiri sendiri? Dulu itu ada, itu sebenarnya yang memunculkan nama Rekan sendiri itu di daerah Ponorogo. Oke, Yatim Mandiri cabang Ponorogo waktu itu. Yatim Mandiri cabang Ponorogo, terus kemudian Ponorogo yang mulai berkecimpung di dunia relawan, mereka punya program namanya Kampung Sahabat, itu program yang khusus untuk relawan. Namun sayangnya nggak diteruskan untuk seluruh Indonesia seperti itu. Oke, pada akhirnya saat terjadinya bencana erupsi Gunung Semeru itu, Nurul mulai lagi nih untuk memotori bergeraknya relawan. Iya. Oke, waktu terjadi erupsi itu apa Nurul? Yang pertama kali Nurul terpikirkan buat menggerakkan relawan ini? Bagaimana dan caramu itu untuk dengan cepat untuk mengumpulkan orang-orang yang mau langsung terjun ke sana? Dulu awal-awal emang relawan sendiri belum ini sih Mbak, belum banyak yang ikut gitu. Jadi saya mengajak dari orang-orang terdekat saya, seperti alumni MEC. Jadi dulu alumni MEC 13, 14, 15 yang saya ajak buat ke menangani gunung erupsi itu. Oke. Itu kemudian ya sudah, itu ada 6 orang. Ada 6 orang itu angkatan 13 sama 15. Jadi langsung gitu. Nah, yang waktu itu apa yang pertama kali langsung Nurul lakukan untuk membantu penanganan bencana Gunung Semeru itu? Dulu itu pas di Semeru kan berangkat ya Mbak, erupsi kan tanggal 4 Desember, malamnya kita berangkat, kemudian sampai sana itu kita ke kantor cabang Lumajang, kantor Yatim Mandiri cabang Lumajang, kemudian langsung paginya kita ke lokasi bencana, dan alhamdulillah kita diberikan akses buat masuk Mbak, soalnya tidak semua lembaga bisa masuk untuk menangani Semeru itu. Oke, dari Semeru itu akhirnya mulailah terbentuk relawan-relawan ini. Nah, gimana tuh caranya Nurul untuk menjaring relawan? Kan kalau kita tahu relawan ini bukan pekerjaan yang mudah dan dekat banget sama bencana dan lain sebagainya. Gimana caranya Nurul tuh untuk menarik anak-anak muda masuk jadi rekan? Awalnya dari Semeru itu, kemudian ada beberapa cabang yang sudah melihat, oh ternyata relawan ini sangat berjasa banget gitu. Jadi beberapa cabang juga sudah mulai memunculkan dari orang-orang terdekat mereka, anak muda yang bisa dijadikan ketua rekan gitu. Kayak sebagai pionernya di sana gitu. Ya, pionernya. Jadi saya memulai rekan ini berawal dari mengambil berbagai macam daerah, diambil pioneringnya gitu. Oke, jadi dari mereka itu yang akhirnya nanti para pioner-pioner ini yang menjaring mungkin dari teman-temannya atau teman kampusnya itu untuk jadi relawan. Nah, selama kurang lebih setahun lebih ini sudah berapa orang Rul yang tercatat sebagai rekan? Dulu tahun 2021 ya Mbak, itu terdaftar 300 lebih. Itu mencakup seluruh Indonesia, dan alhamdulillah sekarang sudah mencapai 500 relawan. Oke, Masya Allah. Kalau yang aktif sendiri? Aktif sendiri bisa dihitung 200-an. Oke, itu dari yang tercatat dari daerah mana aja terus yang sekarang? Daerah Jember, kemudian ada Banyuwangi, Kepanjen,
Surabaya Sidoarjo, Pasuruan, kemudian di RO2 itu ada Madiun, Ponorogo, Ngawi, Magetan, Nganjuk. Dan insya Allah ini tahun 2023 mulai mengaktifkan untuk regional office 3, itu daerah Jakarta Raya, kemudian luar pulau juga, Mbak. Oke, jadi sampai sekarang dalam waktu kurang lebih setahun ini ada 500 rekan yang tercatat. Nah, apa aja sih dulu kalau kita kan nggak berharap terus ada bencana ya? Nah, apa sih kegiatannya rekan ini untuk sehari-hari gitu? Ya, jadi tadi awal sudah saya sampaikan ya Mbak, relawan itu tidak hanya terfokus untuk bencana, tapi kita juga mampu membantu memandirikan yatim mandiri. Mampu memandirikan yatim mandiri ini ada 3 pilar ya. Yang pertama ini gimana sih rekan ini juga bisa membuat orang menjadi filantropi, menjadi seorang yang dermawan. Kemudian juga rekan ini bisa menjaring orang-orang yang membutuhkan. Kemudian juga rekan ini bisa apa ya, Mbak, untuk membuat program sendiri gitu. Jadi 3 hal tersebut sih. Kemudian ditambah mereka juga bisa membuat apa ya, program dari inisiatif mereka sendiri. Jadi rekan ini juga menjadi wadah bagi mereka untuk menyalurkan inspirasinya untuk membuat sebuah proyek sosial. Jadi rekan ini seperti apa ya? Yatim mandiri versi kecil gitu ya? Yang jembatan. Iya, jembatannya dari yatim mandiri untuk ke masyarakat juga. Rul. Susah nggak sih Rul untuk apa ya istilahnya kalau bahasa Jawa itu ngopeni atau mengurusi relawan yang segitu banyaknya? Dulu sulit, Mbak. Soalnya relawan ini kan sifatnya tidak bisa diikat, jadi mereka fleksibel gitu. Jadi dulu itu keluar masuk. Ini gimana? Saya mau nggait orang-orang ini jadi pengurus, tapi kok keluar gitu. Terus akhirnya ya udah nggak apa-apa, namanya juga relawan ya Mbak ya. Terus dari situ saya ngatur strategi biar gak baperan. Kemudian juga saya mulai mendekati beberapa orang yang emang dari segi basic kemampuan cocok untuk menjadi seorang pengurus. Ya udah dari situ terbentuk kepengurusan, terus saya berikan apa ya, job desk, terus juga motivasi gitu aja sih. Itu dalam bentuk apa dulu? Mungkin seperti meet up kah? Atau mungkin setiap hari kamu aktif buat komunikasi sama mereka untuk menjaga keutuhan relawan ini? Ya, itu untuk relawan sendiri sih lebih ke pendekatan dan komunikasi, Mbak. Soalnya mereka tuh sebenarnya gabung menjadi relawan itu bisa jadi mencari teman, bisa jadi pengen mempunyai keluarga baru. Jadi juga kita yatim mandiri bisa menjadi wadah bagi mereka untuk keluarga baru bagi mereka. Jadi pendekatan saya tekani itu. Jadi saya sendiri ya punya program namanya program komunikasi. Program komunikasi untuk seluruh ketua cabang ketuarkan percabang yatim mandiri itu. Kalau itu kan mungkin dari secara apa yang kamu berikan ke mereka gitu ya. Kalau kamu sendiri nih sebagai seorang relawan, juga mungkin sudah kenal banyak ratusan relawan, apa sih Rul yang membuat seorang relawan itu rela gitu untuk melakukan pekerjaan ini? Apa yang kamu dapat? Keuntungan secara materi kah? Atau mungkin secara emosional atau secara batin? Mungkin kamu senang atau gimana nih sebagai relawan ini? Ini pastinya saya jadi relawan ya. Iya. Sebenarnya saya ini selain di relawan yatim mandiri juga relawan MRI dan kemudian juga aktif di sosial kayak membagikan nasi Jumat berkah itu Mbak. Itu kan sifatnya juga relawan ya. Rasanya semua relawan pasti memiliki alasan sendiri, termasuk saya. Alasan saya kenapa kok menjiwai banget relawan ini, karena saya merasa saya tuh
ngasih sesuatu ke orang ya, kayak kita kan cuma menyalurkan ya, tapi mereka ada rasa berterima kasih, rasa apa ya, kembali ke kita tuh luar biasa gitu loh Mbak, sampai ya Allah saya tuh cuma memberi ini loh, tapi kok mereka luar biasa menghargai kita, mendoakan kita. Itu termasuk dari kenapa saya terus berjuang di relawan ya. Saya berharap mustahik atau penerima manfaat yang sudah kita salurkan, yang sudah teman-teman relawan salurkan, itu doanya juga kembali ke mereka gitu. Oke, jadi lebih karena ada rasa bukan bangga ya Rul ya, apa istilahnya senang karena melihat orang lain senang juga, Iya. gitu ya? Tujuan relawan itu membahagiakan orang lain. Oke, siap. Dengan cara sederhana. Oke, dengan cara sederhana. Kalau kita nggak punya materi, kita bisa kok dengan Ya, sebagai apa ya, kasih tenaga kita, waktu kita untuk menyalurkan untuk ke orang-orang yang membutuhkan. Nah, kalau Nurul sendiri ada nggak sih ini plan kedepannya untuk relawan ini gimana? Plan. Ya tentunya plan untuk relawan kemandirian Indonesia ini untuk ke depan biar bisa lebih meluas ya, sayap-sayapnya lebih luas manfaatnya dengan cara mengaktifkan beberapa relawan yang ada di cabang yang belum aktif Mbak. Misal di RO3, RO4 itu juga. Dan kemudian lebih meningkatkan apresiasi untuk mereka. Mungkin nanti tentang atribut relawan sendiri lebih diperbanyak, kemudian juga pendekatan lebih dioptimalkan. Itu aja sih. Oke, jadi Nurul selama kurang lebih 1 tahun lebih ya Rul di Yatim Mandiri ini lebih fokusnya ke relawan nih. Tapi kalau nggak salah Nurul ini juga dulu terkenal dengan nama Nurul Desain. Ya, kalau soal Nurul Desain tuh gimana Nurul? Kalau nggak salah sekarang juga kuliah ya? Kuliah di mana sih? Kuliah di ITB Ahmad Dahlan Jakarta. Oke, kuliah online. Ya, virtual. Desain juga. Desain juga. Nah sekarang gimana nih perkembangan kehidupan desainmu? Asli Mbak, itu apa ya, ada 4 ya kesibukan saya itu: kerja di Yatim Mandiri, relawan, freelance, desain, fotografi, kemudian kuliah. Itu membagi 4 waktu itu, ya Allah, kayak merasa 24 jam itu kurang gitu. Tapi alhamdulillah perkembangannya juga nggak signifikan tinggi gitu, tapi stabil gitu Mbak. Istilahnya itu dari kuliah freelance gitu ya? Stabil gitu, jadi nggak sampai mereka hilang gitu loh, tapi stabil. Kuliah pun alhamdulillah juga semester 1 itu dapat IPK 3,8. Oke, Masya Allah. Ya semester 1, ini semester 2 belum muncul nilainya. Kemudian juga untuk freelance ya Mbak, freelance kalau dulu-dulu kan saya ngambilnya job-joban yang kecil-kecil yang harus cepet diselesaikan di waktu itu juga, kayak desain poster, kayak flyer, banner. Nah sekarang saya mulai merambah untuk mengambil jasa-jasa logo, logo, website, landing page yang emang membutuhkan waktu yang banyak, lebih panjang gitu ya. Lebih panjang dan saya bisa mengatur waktu yang lebih tepat gitu. Oke, kalau nggak salah Nurul juga dulu alumni MSc ya? Jurusannya desain juga? Iya, desain juga. Bisa diceritain nggak sih Nurul pengalamannya di MSc yang paling berkesan atau yang mungkin malah bisa merubah Nurul yang dulu jadi Nurul yang sekarang? Apa ya? Yang paling berkesan sih ini Mbak, entrepreneur sih. Dari ketiga kegiatan, kan di MSc ada entrepreneur, akademik, sama Dinia ya benar, yang entrepreneur. Saya dulu sebenarnya udah sering Mbak berjualan, kayak di SMK jualan es gabus dan lain-lain, tapi lingkupnya di sekolahan. Nah tapi di MSc ini di kota yang hiruk pikuk, yang banyak sekali, ini gitu kayak tantangan buat saya sendiri dan pengalaman yang sangat luar biasa. Ketika jualan kerupuk, orang-orang lihat kita, terus saya juga, kok gini ya, dulu sempet kecewa Mbak. Kecewa kenapa tuh? Kecewa, saya
pikiran saya tuh kuliah di Surabaya ya, kota yang besar, mungkin nanti kayak universitas yang lain. Tapi ternyata kok seperti ini, jualan gitu, jualan keliling di Surabaya, kerupuk gitu. Tapi dari situ pembelajaran bagi saya untuk lebih kuat, kuat dari mentalnya yang emang sering kayak ditolak, ditawarin kerupuk ditolak kayak gitu. Ya nggak apa, melatih mental, kemudian keberanian. Dulu tuh sempat nggak berani untuk jualan itu. Ya udah itu sih Mbak. Terus kemudian pengalaman paling berkesan di desain grafis di akademik. Di akademik itu juga saya benar-benar nol, artinya di dalam dunia perdesainan. Kayak semua berawal dari nol, dari mulai ke dunia komputer itu loh Mbak. Soalnya kalau dulu tuh konsep aja kayak gambar, terus di MSc diajari itu lebih digital. Gitu. Oke. Yang berkesan sih sampai sekarang. Jadi karena masuk MSc akhirnya Nurul tahu soal desain yang lebih bisa dijual, lebih punya makna juga. Iya benar. Oke, kalau sekarang nih pertanyaan dua terakhir. Kalau mau dibilang atau dipanggil, lebih pilih dipanggil Nurul relawan atau Nurul desain untuk saat ini? Aduh. Untuk saat ini, kalau dulu Nurul desain. Sekarang kayaknya lebih ke Nurul relawan dulu Mbak. Soalnya banyak orang-orang relawan-relawan yang emang relawan-relawan yang di pundak saya gitu loh. Oke. Karena sekarang lebih banyak membawahi dan menangani relawan. Gitu maksudnya ya. Oke. Tapi saya tidak menghilangkan Nurul desain. Artinya saya di relawan ini juga punya batas waktu. Bagaimana saya bisa mencapai target itu, dan akhirnya saya akan kembali ke Nurul desain. Oke, yang terakhir Nurul, mungkin ada kesan-pesan untuk MSc dan Yatim Mandiri, terutama untuk Milad Yatim Mandiri yang ke-29 nih. Milad. Oke. Untuk MSc, saya mengucapkan terima kasih banyak ya, udah sangat memberikan pengalaman luar biasa, udah memberikan pembelajaran yang luar biasa untuk saya pribadi, yang mulai dari kegiatan entrepreneur, akademik, kemudian dinia, yang dulu entrepreneur saya orangnya pemalu dan menjadi seorang yang pemberani, kemudian dari akademik yang awalnya saya cuman menggambar, sekarang sudah memiliki desain yang bisa menjual, kemudian dari dinia yang dulunya belum mempunyai hafalan Mbak, sekarang juga alhamdulillah mempunyai hafalan. Dan terima kasih juga ke pihak-pihak manajemen MSc yang sangat support untuk saya sendiri pribadi, terutama Pak Yanto yang sekarang masih juga mendampingi saya untuk lanjut terus di dunia bisnis gitu. Kemudian untuk Yatim Mandiri terima kasih untuk Yatim Mandiri, lembaga untuk anak-anak yatim dan duafa di Indonesia ini. Semoga semakin jaya, semakin meluas manfaatnya, dan program-program semoga semakin bertambah juga gitu. Oke, amin. Terima kasih Nurul. Ya. Oke teman-teman, dari cerita Nurul hari ini bisa kita simpulkan bahwa untuk menolong orang lain kita nggak harus kaya, kita nggak harus dengan nih kasih uang, tapi dengan tenaga, waktu, dan kesempatan yang kita punya, bisa sebagai relawan kita sudah bisa membahagiakan orang lain. Karena apa tadi dulu, untuk relawan itu membahagiakan orang lain. Itulah tujuan utama dari relawan. Tapi dengan menjadi relawan bukan berarti Nurul meninggalkan basicnya, yaitu desain. Pada suatu saat nanti Nurul akan fokus lagi nih ke desain. Nah, jadi buat teman-teman yang punya 2 cita-cita atau 2 kesibukan, bahkan 4 kayak Nurul, nggak masalah. Yang penting kita bisa membagi waktunya. Oke, semangat terus Nurul untuk
untuk kegiatannya, semoga sukses selalu juga untuk kuliahnya, amin. Terima kasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam.